Apakah kamu hanya buta dan tidak bisa melihatnya? Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Namun setelah mengatakan itu, Tuan Wuliang tetap mengambil tindakan. Dia mengeluarkan seekor ikan kayu dari tangannya dan mulai memukulnya dengan cepat. Suara ikan kayu itu membentuk gelombang suara di sekelilingnya, dan kemudian membungkus semua orang dalam gelombang suara ini. Ledakan. Kemudian, saat aura mengerikan itu melanda, gelombang suara di sekitarnya langsung runtuh, dan bahkan ikan kayu di tangan Master Wuliang pun meledak. Darah Tuan Wuliang terus muncrat, seperti air mancur. Berlari. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia meraih Chen Ping dan melarikan diri. Yang lain juga melarikan diri satu demi satu, bahkan guru yang tak terbatas menyeret tubuhnya yang terluka, tidak berani berhenti sama sekali. Tetapi ketika Pangeran ke-10 melihat orang-orang yang melarikan diri dengan panik, dia tertawa dan mengunyah permen lollipop di mulutnya. Setelah menghabiskan lollipop, Yang Mulia ke-10 mengambil langkah untuk mengejar semua orang. Setiap langkah yang diambil oleh 10 Yang Mulia ini akan mengubah bangunan di sekitarnya menjadi abu, dan seluruh kehampaan akan bergetar. Senior, siapa bocah cilik ini? Mengapa dia begitu kuat, dan mengapa dia mengetahui mata Tianmingmu? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun sambil dibantu melarikan diri. Raja Iblis Ciyun terlihat sangat serius saat ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Aku tidak menyangka orang-orang ini masih ada." Siapa bocah cilik ini? Melihat ekspresi Raja Iblis Ciyun, Chen Ping tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Izinkan saya bertanya, tahukah Anda ada berapa kelompok etnis di alam semesta yang luas ini? Raja Iblis Ciyun tidak menjawab Chen Ping, tapi bertanya pada Chen Ping. Tahukah kamu, bukankah mereka hanya manusia, setan, dan binatang? Chen Ping berkata dengan bingung. Tapi siapa yang tahu kalau Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya dan berkata, di alam semesta yang luas ini, masih ada ras dewa. Dewa-dewa ini sebenarnya adalah sejenis ras manusia, namun karena mereka sombong, mereka selalu merasa berada di atas suku lain, sehingga mereka menyebut dirinya dewa. Justru karena kesombongan para dewa itulah banyak suku yang tidak menyukai mereka, sehingga lambat laun mereka menghilang. Aku tidak menyangka bahwa di dunia manusia di surga, kita masih bisa melihat keberadaan para dewa. Para dewa, Chen Ping langsung bingung dan bertanya dengan tidak percaya, "Senior, apakah para dewa inilah yang menghasut perang antara para dewa dan iblis? Apa ciri-ciri para dewa ini? Entah siapa yang memulai perang antara dewa dan iblis, tapi ciri khas para dewa adalah mereka sombong, suka menyombongkan diri, dan selalu menganggap darahnya mulia. Sama seperti klan naga di antara klan binatang, atau silsilah naga emas di antara klan naga, mereka menganggap garis keturunan mereka mulia dan berbeda dari ras lain." Raja Iblis Ciyun mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Brengsek, Chen Ping mengutuk dalam hati. Dia berasal dari silsilah naga emas. Saat Raja Iblis Ciyun menggunakan metafora ini, bukankah dia sedang membicarakan dirinya sendiri? Chen Ping tidak merasa sombong, dia suka menyombongkan diri, bukan? Sudah menjadi sifat manusia untuk sesekali menyombongkan diri. Nak, dengan baik hati aku memberitahumu, mengapa kamu mengumpat di jalan? Raja Iblis Ciyun memelototi Chen Ping. Chen Ping langsung merasa malu dan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Raja Iblis Ciyun. "Senior, aku hanya sedikit kaget sesaat. Aku tidak bermaksud memarahimu." Chen Ping hanya bisa menjelaskan dengan canggung. Pada saat ini, Yang ke-10 sudah mengejar mereka dengan santai. Rasakan aura menakutkan di belakang Anda semakin dekat. Semua orang menjadi cemas, dan Xiao Jian memandang Guru Wuliang dan berkata, "Tuan Wuliang, terserah Anda." Brengsek, Tuan Wuliang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika Anda tidak menindas orang lain seperti ini, Anda akan mati karena muntah darah.
Apakah Anda ingin melihat saya dipukuli sampai mati? Tuan Wuliang ingin menolak, tetapi aura menakutkan di belakangnya sudah menuju ke arah mereka. Yang Mulia memiliki senyum polos di wajahnya, dan dia tidak terlihat seperti iblis pembunuh. Tapi begitu Yang Mulia ke-10 mengambil tindakan, orang-orang di kota kekaisaran yang terbunuh dan terluka mungkin bukan 10.000, tapi ribuan. Sial, kamu anak nakal, kamu bertindak terlalu jauh. Master Infinite juga cemas. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa berjuang untuk hidupnya. Saya melihat Guru Wuliang mengatupkan kedua tangannya, dan bekas luka 6 titik di kepalanya tiba-tiba bersinar terang, dan dari lengan Guru Wuliang, jubah dengan cahaya keemasan yang bersinar juga terbang keluar. Jubah itu melayang di udara, perlahan menutupi kehampaan. Dalam sekejap, patung Buddha emas setinggi 100 kaki muncul di bawah jubah itu. Buddha emas memegang tongkat Zen dan memancarkan ribuan cahaya keemasan. Ledakan. Dengan lambaian tongkat Zen di tangan Buddha emas, ribuan lampu Buddha bersinar, langsung menghalangi aura menakutkan itu. Melihat Master Wuliang begitu hebat dan memblokir serangan lawan, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Tuan Wuliang sungguh kuat, Yu Wenqiang memuji. Guru Wuliang pantas menjadi biksu terkemuka, dan dia benar-benar dapat memancarkan cahaya Buddha. Sungguh menakjubkan. Xiao Jian juga memuji Guru Wuliang. Ia mampu memiliki kekuatan yang ia miliki sekarang di kota Changlang berkat Tuan tak terbatas di sampingnya. Ketika Guru Wuliang dipuji oleh orang lain, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Saya sudah lama lupa bagaimana rasanya ketika saya terluka dan muntah darah. Tetapi ketika semua orang menyelesaikan kata-kata pujian mereka, Yang Mulia Pangeran ke-10 tiba-tiba tertawa dan bergumam, keledai botak tua ini sangat lucu, dia memiliki wajah lebih dari saya. Setelah mengatakan itu, aura menakutkan tiba-tiba melonjak, cahaya Buddha Guru Wuliang langsung menghilang, dan bahkan Buddha emas setinggi 100 kaki pun menghilang seketika. Hanya jubahnya yang tersisa melayang tertiup angin, lalu tiba-tiba nyala api membubung dan membakar jubah itu seluruhnya. Tuan Wuliang bodoh, jubah itu adalah hartanya yang paling berharga. Setelah menembus cahaya Buddha, aura menakutkan tidak berhenti, tetapi terus menyerang semua orang. Melihat ini, Yu Wenqiang hanya bisa melambaikan tangannya, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan nafas lawan. Dalam sekejap, semua orang terlempar, dan wajah Yu Wenqiang sangat jelek. Setelah berhenti, mereka melihat yang ke-10 masih mendekati mereka tanpa tergesa-gesa. Pada titik tertentu, Yang Mulia punya permen lollipop lagi di mulutnya. Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia mengikuti mereka tanpa dendam, dan serangannya barusan hanya untuk menggoda Chen Ping dan yang lainnya. Arogan, Chen Ping memahami hal ini sekarang. Seorang anak kecil bisa menjadi begitu sombong. Tampaknya Raja Iblis Ciyun benar, lawannya pastilah klan dewa. Kesombongan seperti itu terpancar dari dalam. Semua kesombongan berasal dari berkurangnya pemukulan. Jika Anda dipukuli setiap kali muncul, Anda mungkin tidak akan sombong lagi. Jika aku tidak pulih, aku akan memberi pelajaran pada bocah kecil ini. Chen Ping merasa sangat kesal saat melihat ekspresi arogan Yang Mulia Pangeran ke-10. Bagaimana dengan para dewa? Saya masih naga emas di klan naga, dan saya tidak terlalu sombong. Yu Wenqiang dan Master Wuliang kembali menatap Chen Ping. Meskipun Chen Ping memang memiliki beberapa kemampuan dan dapat bertarung melampaui level tersebut. Tapi menghadapi master seperti itu, meskipun Chen Ping begitu baik, dia bukanlah tandingannya. Merasakan tatapan Yu Wenqiang dan Master Wuliang, Chen Ping merasa sedikit malu. Sepertinya aku baru saja membual secara tidak sadar. Apakah ini bakat yang dimiliki oleh garis keturunan? Chen Ping benar-benar tidak ingin menyombongkan diri. Apakah kalian semua adalah kekuatan dinasti Xiao? Terlalu sampah.
Yang Mulia menjilat permen lollipop itu, lalu mengeluarkan tongkatnya dan melambaikannya ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Ledakan. Dengan gelombang ini, energi pedang yang menakutkan muncul, menebas semua orang. Persetan, semua orang tidak bisa tidak mengutuk. Bukankah terlalu keterlaluan jika kamu bisa menggunakan tongkat lollipop untuk menggunakan energi pedang yang begitu menakutkan hanya dengan satu ayunan? Jika ada yang bisa menghasilkan energi pedang, lalu apa gunanya menggunakan pedang?